Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ahbabana fillah, ada satu kejadian yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala tentang apa yang terjadi dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau menceritakan saat bersama dengan Sayyidina Umar keluar dari sebuah pasar. Tiba-tiba ada seorang wanita mengejar Sayyidina Umar seraya memanggil-manggil nama beliau, "Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin." Saat wanita itu mendekat, Sayyidina Umar bertanya kepadanya, "Siapakah gerangan wanita itu?" Lalu dia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, di mana saat itu kaum muslimin yang ada membaiat baginda Nabi SAW untuk sehidup semati membela baginda Nabi SAW. Dan hari ini atau saat ini aku memiliki banyak anak yang mereka sangat memerlukan bantuan. Aku tidak memiliki sebarang makanan, tidak juga memiliki kendaraan." Mendengar perkataan wanita itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kemudian datang ke rumah beliau, mengambil seekor onta yang besar yang ada di depan rumah beliau, kemudian meletakkan makanan dan barang-barang keperluan si wanita itu di atas onta itu, seraya memberikan sebagian uang kepadanya, kemudian memberikan tali pelanak daripada kuda atau onta itu kepada sang wanita tadi, seraya mengatakan, "Iqtadi, silakan tuntun onta ini, bawa onta ini ke rumahmu, sungguh yang dibawa oleh onta ini dan onta ini mencukupi untuk keperluanmu sampai Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untukmu." Ahbabana fillah, ini diceritakan oleh ulama sebagai salah satu tanda kedermawanan hati Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, yang mendengar, melihat secara langsung sosok wanita yang menjadi anak dari seorang pejuang yang pernah berjuang dan berjanji membela baginda Nabi SAW sehidup semati. Beliau hargai betul, beliau tahu betul posisinya, sehingga beliau muliakan. Ahbabana fillah, kisah-kisah yang seumpama inilah yang sepatutnya menjadi inspirasi bagi kita, bahwa kita tidak boleh melupakan sedikit pun jasa seseorang, apatah lagi jasa itu kepada agama, apatah lagi jasa itu untuk seumpama baginda Nabi SAW. Apa yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala ini ya, kemudian disampaikan oleh ulama sebagai salah satu dari contoh kedermawanan hati Sayyidina Umar, yang juga diriwayatkan dalam kisah yang lain oleh Al-Imam Al-Auza'i. Suatu saat Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu keluar di tengah kegelapan malam, mengendap-endap memasuki sebuah rumah, kemudian keluar lagi, masuk lagi rumah yang lain. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala memperhatikan, melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dan karena penasaran, ketika Sayyidina Umar sudah keluar dari rumah yang beliau tuju, maka Sayyidina Talhah masuk ke dalamnya. Ternyata di dalam itu hanya ada seorang wanita tua yang buta. Yang ketika Sayyidina Talhah bertanya, "Wahai bibiku, apa gerangan yang dilakukan oleh orang asing tadi di dalam rumahmu?" Maka sang wanita tua itu kemudian menjawab, "Aku pun tidak mengenalinya. Ia datang untuk menyiapkan makanan untukku, bahkan menyuapkan makanan itu ke mulutku, lalu dia singkirkan kotoran dari dalam rumahku. Itulah kegiatannya setiap malam." Sayyidina Talhah mendengar persaksian sang wanita tua yang ada sosok yang membantunya setiap malam, sedangkan dia tidak tahu siapa gerangan orang itu. Maka beliau, Sayyidina Talhah kemudian mengatakan, "Wahai Talhah," dikatakan kepada dirinya, "apakah kamu pantas membuntuti Sayyidina Umar? Apakah kamu pantas memata-matai kegiatan Sayyidina Umar?" Ternyata inilah yang beliau lakukan. Datang ke rumah wanita tua untuk kemudian mengurus segala keperluannya. Setelah selesai kemudian beranjak ke rumah wanita tua yang lain. Ahbabana fillah, ini salah satu sisi dari kehidupan Sayyidina Umar. Seseorang yang sangat lembut dalam ketegasannya, sehingga apa yang tidak terpikir oleh orang lain ternyata terpikir oleh Sayyidina Umar. Beliau dengan sukarela mendatangi
orang-orang miskin yang hidup di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk kemudian membantu mereka atau minimal bertanya tentang keperluan-keperluan mereka. Sehingga disitulah pernyataan baginda Nabi SAW, sosok yang ada pada diri Sayyidina Umar, kriteria yang ada pada diri Umar itu menghantarkan beliau layak menjadi seorang Nabi, layak menjadi seorang Rasul. Ahbabana fillah, semoga kisah ini menginspirasi kita dan semoga semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadza wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.